Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli sawfa asiru alaikum wa ziddini wa khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Awalan, pertama kali ana aqra'u Qur'an al-Karim. Saya akan membacakan ayat Al-Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa ma fatanul mu'minina wal mu'minati hatta lam yatubu hatta lam yatubu. Sadaqallahul azim. Nah, kena batuk, nanti kita sambung lagi ayat Al-Qur'an Al-Karim. Bismillah. Surat Al-Buruj. Ayat itu menerangkan bahwa ilmu tentang ruang angkasa itu berawal dari banyaknya jalan-jalan di ruang angkasa. Wassama'i dzatil buruj, demi langit yang banyak sekali lintasan-lintasan perjalanan benda angkasa itu. Nah, maaf saya tidak bisa banyak bicara. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan sajalah apa yang dikatakan oleh Ustadz berikut ini tentang memahami Sang Pencipta Cakrawala, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Bagaimana kita memahaminya, bagaimana mengenalnya? Al-Ghazali mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah itu kita kenal pertama siapa namanya, nama zatnya apa. Yang kedua, apa sifat-sifatnya. Yang ketiga, apa hasil ciptaannya. Nah, tiga ini caranya kita untuk mengenal Allah. Dipelajarilah sifat-sifatnya. Ada dalam bentuk nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Umpamanya
Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Nah, Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian sifat-sifatnya bagaimana? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Nah, dia Malik, memiliki segala-galanya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini Maha melindungi. Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, yang Maha gagah, yang Maha kuat. Ya Allah. Al-Mutakabbir, yang Maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala anggapan dan perbuatan syirik. Maha suci Allah dari segala kesyirikan. Nah, kemudian dikatakan lagi, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepadanya segala makhluk yang di langit dan di bumi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Maha Gagah Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maaf, batuk sekali lagi. Masya Allah. Minum sedikit lagi. Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah, bagaimana mengetahui Allah ada melalui sifat yang tiga, usulus salasah. Ada yang mengetahuinya melalui sifatul ishrun, sifat yang ke-20, 20 sifat. Nah, di antara sifat yang 20 itu merupakan kunci-kunci untuk bisa berdebat dengan orang ateis, Yahudi dan Nasrani. 20 kunci sudah cukup. Tapi kalau saya mahasiswa saya terdiri dari orang Nasrani, ada juga orang Buddha, orang Hindu, saya pasang 5 saja. Tak cukup saya menerangkan sampai 20. 5 saja mereka sudah tunduk. 5 saja mereka merasa benar. Yang 5 itu, yang pertama adalah aktus urus, yang dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan keberadaannya yang murni. Benar Allah itu ada. Bagaimana keberadaannya murni? Dahulu ada, sekarang ada, dan sampai kapanpun tetap ada. Murni adanya. Itu yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu murni. Nah, tak salah lah. Itu surat Al-Ikhlas, surat yang paling murni. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahus Samad. Allah the eternal absolute, bergantung kepadanya segala-galanya. Lam yalid, he did not,
Enoris hibigoten, dia tidak pula melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Tidak ada yang setara dengan dia. Jadi him itu dia. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi 5 sifat saja saya sampaikan kepada mahasiswa itu. Nah, 5 kunci saja dia sudah menyerah, bisa. Oh betul Pak. Dan sudah ada beberapa orang yang saya syahadatkan masuk Islam. Tapi itu bukan melalui jalur ilmu tauhid, melalui halal haramnya daging babi. Kalau ada haramnya daging babi, Pak, katanya di Bible, saya masuk Islam sekarang juga. Tidak tahu dia rupanya selamanya. Mula-mula saya ajukan kitab Markus 5 ayat 13 bahwa daging babi itu dipenuhi oleh iblis, bersarang iblis di sana. Oh, itu tidak spesifik, Pak. Tidak khusus. Kalau khusus nanti saya masuk Islam. Benar nih. Ya, khususnya itu adalah kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Inilah daging binatang yang tidak boleh kamu makan, yaitu namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh, haramlah semua itu bagimu. Dari situ masuknya, bukan dari akidah, tapi dari segi halal haram yang dia lihat itu secara ilmiah. Bagaimana keharamannya itu secara ilmiah dilarang itu bagaimana? Secara sains dan teknologi katanya. Pak, nggak mau lagi saya makan daging babi, Pak, katanya. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ini mengenai akidah, bukan mengenai fikih daging babi tadi, bukan. Ini akidah sifat 20. Masya Allah. Nah, kita beribadah kepada Allah. Iya. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Iya. Maka sifat yang pertama, jawabannya Allah itu wujud. Iya. Artinya ada Allah Ta'ala. Iya. Mustahil Allah itu Adam. Artinya tidak ada Allah Ta'ala. Orang bertanya lagi, kalau ada, ya, kalau memang Allah itu ada, dalilnya mana? Maka jawabannya inilah dia. Qul marrabbus samawati wal ardi. Qulillah. Qul afattakhastum min dunihi awliya. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Nah, itu ayatnya itu tadi itu. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun. Masya Allah. Jadi Allah itu Esa, Allah itu wujud. Qulillah, katakanlah adalah Allah. Jadi, nah, dari ayat ini tahu kita bahwa sesungguhnya Allah itu ada, karena ada kalimat qulillah, katakanlah Allah. Jadi Allah itu ada. Nah, maka inilah dalil wujudnya Allah. Jadi orang yang mengatakan Allah itu bersifat wujud, ada dalilnya. Yang kedua, orang bertanya lagi, kalau Allah itu ada, maka adanya itu sejak kapan? Di sini memerlukan sifat yang kedua, yaitu qidam. Artinya Allah itu sedia.